Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mau melihat beberapa kasus yang terjadi dalam imam-imam yang aturan Harun. Nanti kita coba aplikasikan dengan kondisi kita dunia kekristenan, di mana keimaman yang seharusnya itu adalah aturan Melkisedek. Nah, mari kita melihat dulu yang kasus pertama, Nadab dan Abihu. Kita barangkali tidak usah baca-baca semuanya. Ini ada di Imamat 10, saudara bisa baca itu. Kasus di mana Nadab dan Abihu mempersembahkan api yang asing. Ya, api yang asing ini tidak usah ditafsirkan yang aneh-aneh. Pendeknya itu api yang tidak diperintahkan sesuai dengan hukum Taurat. Itu aja. Karena setiap kita tahu keimaman ada aturannya. Keimaman aturan Harun, hukumnya hukum Taurat. Keimaman aturan Melkisedek, hukumnya hukum Kristus, hukum hayat, hukum joy, hukum roh, ya, atau hukum kasih. Terserah saudara mau menyebutnya apa. Nah, jadi Nadab dan Abihu ini dia mempersembahkan api asing yang tidak diperintahkan dalam hukum Taurat, dan kita tahu akibatnya langsung mati, ya. Jadi tidak ada yang lain, mati aja begitu, ya. Mengerikan juga. Oke lah, kita lihat kasus yang kedua. Ya, ini ada yang bagus, ya. Atau yang jelas dulu lah, Imam Eli ini, ya. Ini kasusnya kita tahu di 1 Samuel itu ceritanya. Imam Eli ini punya anak dua, Hofni Pinehas. Hofni Pinehas melakukan dosa begitu itu baik suci atau kama di Silo, orang Efraim ini. Nah, tapi Imam Eli tidak negor dengan tegas. Atau mungkin kita baca aja ya ayatnya, itu ada di Samuel atau ada di Samuel, ya. Ini saya udah tandain sebenarnya nih. Nah, coba dulu kita lihat. Saya baca dulu ini, ya. Teguran Tuhan kepada Imam Eli, ayat 29, 1 Samuel 2. Mengapa engkau memandang dengan loba? Nah, ini juga satu ininya, dia rakus uang ini. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Jadi dosanya Imam Eli ini ada dua. Pertama, dia menggemukkan dirinya, dalam arti ya dia ngambil dari persembahan yang kalau aturan Harun kan suku Lewi itu ngasih. Nah, ini dia makan duit lah istilahnya begitu kalau dalam konteks sekarang. Yang kedua, dia menghormati anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Harusnya dipecat anaknya itu, Hofni Pinehas, dari kemah, nggak boleh melayani, ya, sampai nidurin perempuan yang melayani di situ. Oke. Nah, kita lihat lagi kasus, ada lagi Pinehas ini dalam Bilangan 25 ayat 7. Itu waktu itu Israel nyembah berhala, dan Pinehas ini dengan semangat dia membela kehormatan Tuhan, dia bunuh tuh ya orang yang nyembah berhala itu, yang karena kawin campur juga. Dan akhirnya Tuhan berjanji, ini ada di Bilangan 25, sudah bisa baca sendiri. Tuhan berjanji kepada Pinehas yang keturunannya, keimamannya akan berlangsung terus, ya. Nah, ada lagi satu kasus lagi terakhir lah, ya, Uzia Raja Uzia, ada di 2 Tawarikh 26. Dia Raja Uzia ini karena dia udah kuat, sombong, dia masuk ke bait, dia mau coba bakar ukupan. Imam-imam yang tegas, ada 80 itu ikuti dari belakang, dia tegas tegur. Bapak engkau nggak berhak untuk membakar ukupan itu. Oke. Akhirnya Uzia tuh kena penyakit kusta dia, ya. Akhirnya dia dikucilkan. Nah, mari kita masuk lagi poin kedua, syarat-syarat menjadi imam aturan Harun. Itu ada syaratnya. Yang pertama tentu kelahiran. Ya, harus aturan Harun secara jasmani, harus itu. Yang kedua, harus bebas dari cacat-cacat dalam tubuh. Coba dulu kita baca Imamat 21, ya. Coba kita baca, dari saya udah siapin di sini, ambil ELT aja, ya. Imamat 21 ayat yang ke 16, ini syaratnya. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, berbicaralah kepada Harun dengan mengatakan, setiap orang dari keturunanmu menurut generasi-generasi mereka yang ada cacat pada tubuhnya, dia tidak boleh mendekat untuk mempersembahkan santapan Elohimnya. Jadi keimaman Harun itu ada syarat. Yang pertama, nggak boleh cacat tubuh, dia orang buta, ya, dalam pengertian kalau sekarang tuh berarti nggak boleh buta rohani gitu, ya. Kemudian di sini timpang, ya, dia harus bisa bekerja, ya, kan namanya kaki itu kan simbol dari pekerjaan, juga tangan dan sebagainya. Pendeknya kita nggak bahas lah. Pendeknya ada syaratnya, ya. Selain syarat yang pertama kelahiran, kedua harus bebas dari cacat tubuhnya itu. Yang ketiga, kedewasaan. Kita baca dalam Bilangan pasal yang ke-4 ayat 3, itu dikatakan keturunan Harun itu harus berumur 30 tahun. Ayat 3, ya.
Dari yang berumur 30 tahun dan seterusnya, bahkan sampai yang baru 50 tahun, semua orang yang dapat masuk ke dalam barisan untuk melakukan pelayanan dalam kemah pertemuan. Jadi nggak boleh di bawah 30. Dianggaplah umur 30 itu suatu kedewasaan ya. Oke lah. Nah, kita lihat kesimpulannya untuk Imam Harun ini ya, keturunan Harun. Itu tidak sembarangan. Ada syarat untuk melayani di dalam keimaman aturan Harun. Syaratnya kita bilang kelahiran udah pasti. Kedua, cacat tubuh nggak boleh ya, nggak boleh ada cacat-cacat tubuh. Ketiga itu kedewasaan, usianya mesti 30 ya. Dan kalau terjadi pelanggaran karena misalnya dalam kasus Nadab Abihu itu langsung mati. Kasus Imam Eli mati juga itu, dia jatuh, bahkan batang lehernya patah, anaknya mati juga semuanya, dan bahkan baik kemah tabut itu dipindahkan dari Shilo daerah Efraim itu menjadi akhirnya jadi daerah Yehuda, Yerusalem kan, Daud ya. Pindah itu dari tuan miliknya dari suku Efraim ya, Joshua itu akhirnya jadi suku Yehuda. Bayangkan saudaraku, ini nggak main-main. Pelayanan keimaman itu nggak main-main. Ya, itu soal mendekat kepada Elohim, mendekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita bermain-main di situ, ya kena ya. Oke lah. Nah sekarang saya rasa aplikasikan aja ya. Dan yang penting kita tahu bahwa keimaman Harun, aturan Harun penuh syarat. Ada syaratnya lah, jadi sudah kita bilang itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam gereja. Keimamannya kan harusnya Melkisedek. Ya, keimamannya Melkisedek, hukumnya hukum Kristus, hukum roh. Kita mengikuti pimpinan Roh Kudus kemana saja Roh Kudus mau. Kita tahu dunia kekristenan sudah pecah keimamannya, rusak berat karena dipecah oleh ajaran Nikolaus itu. Kalau Katolik itu ada dipecah golongan imam, ini golongan umat. Kalau Protestan itu golongan pendeta, ini golongan jemaat. Sekarang saudaraku, di dalam dunia kekristenan ini ada banyak jargon-jargon atau ngomong yang omon-omon lah saya bilang ya. Percaya Yesus masuk surga katanya. Sekali selamat tetap selamat dan sebagainya itu ya. Saya mau ini orang ngomong begini walaupun dipercaya oleh mayoritas orang Kristen, itu karena dia nggak ngerti keimaman, nggak belajar lah baik-baik keimaman itu ya, nggak main-main ini keimaman. Semua orang percaya itu seharusnya imam, tapi imam itu untuk melayani di zaman berikut. Nanti zaman berikutnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, nah disitulah kita akan dinilai apakah kita memenuhi syarat sebagai imam aturan Melkisedek atau belum. Nah itu ya kan. Kalau kita belum, ya belum bisa memerintah 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun itu ya, yang ditegakkan di bumi, di mana kita ditampilkan dengan tubuh kemuliaan untuk membebaskan ciptaan ya. Jadi enggak semua orang Kristen yang lahir baru itu ya langsung memerintah bersama dengan Yesus 1000 tahun di sini. Atau makanya konsep surganya juga sih aneh dalam kekristenan. Mau ngomong apa ya saya ya? Kok dibilang surga tuh nun jauh di sana, tempatnya rumah bapak tuh katanya apartemennya indah, jalan dari emas, kerjanya nyanyi-nyanyi aja. Nah ini kalau yang begitu tuh sebenarnya saya bilang bayi-bayi rohani lah, yang bahkan penggarong perampok pun bisa masuk loh ke situ. Nggak apa-apa kok. Banyak orang di kebaktian dengan penuh hadirat Tuhan datang garong, dia jatuh tersungkur nangis bertobat di situ. Jadi kalau surganya konsep kayak begitu yang dipercaya dalam kekristenan, itu penggarong pencuri, koruptor itu masuk nggak apa-apa, bertobat kok dia nanti di situ. Nah tapi kan nggak gitu surga. Habis kata-kata kadang-kadang saya mau ini, tapi ya sudahlah, semuanya kasih karunia Tuhan. Dalam kekristenan di kitab Wahyu pasal 2 pasal 3 itu hanya para pemenang kok yang bisa ambil bagian dalam kerajaan 1000 tahun. Hanya para pemenang. Sudah baca tuh Wahyu pasal 2 pasal 3. Di Wahyu pasal 17 juga dikatakan para pemenang itu yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Jadi bukan hanya dipanggil dan lahir baru, bukan. Tapi dipilih, ya, dibentuk, diproses menjadi raja-raja dan imam-imam aturan Melkisedek. Kita diproses oleh Tuhan Yesus sampai matang, sampai jadi, sampai bisa, ya. Kemudian kita harus setia dalam proses itu. Dan prosesnya nggak enak, saudaraku, namanya nggak perlulah kita jelaskan. Prosesnya itu pokoknya menyakitkan, menderita lah gitu istilahnya ya. Tapi itu perlu supaya kita dipersiapkan di zaman berikut untuk memerintah bersama dengan Kristus. Semuanya sekali lagi ya, semuanya kasih karunia. Tuhanlah yang memanggil kita, memberikan kasih karunia yang berkati kita. Dunia kekristenan diberkati juga, lahir baru apa semua ini diberkati. Tapi ini pun diberkati lebih lagi
dipilih tapi diremukkan, dibikin menderita, sengsara. Proses ganjaran itu nggak mendatangkan sukacita, pasti duka cita tuh. Kemudian tapi kalau kita belajar setia, pada akhirnya nanti ketika Tuhan Yesus datang, kadang-kadang saya pikir datanglah sementara saya ngomong ini ya, Tuhan Yesus datanglah supaya kita bisa jelas semuanya ya, supaya kita bisa melihat, karena penghakiman Tuhan akan membuat kita mengenal kebenaran. Oke lah, kesimpulannya apa ya, semoga kita mendapat kasih karunia lah, saudara dan saya mendapat kasih karunia, bukan hanya dipanggil tapi juga dipilih dan diproses menjadi imam aturan Melkisedek, dan kita belajar setia untuk memerintah di zaman berikut bersama dengan Tuhan Yesus untuk membebaskan ciptaan. Haleluya, amin.